membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berguna saat kita berada di lingkungan kelas maupun berada di lingkungan sekolah, ya. Dengan kita membuat kesepakatan kelas atau yang sekarang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Jadi kita yakin kelas kita akan menjadi kelas yang kita rindukan, kelas yang kita pengen setiap hari datang kalau kondisinya seperti apa. Nah, silakan ada tuliskan di sini. Yo, contohnya adalah apa tadi? Kelas ya? Rapi, aman, kelas yang tertib, kelas yang bersih. Terus, ya silakan menulisnya begini. Pakai pulpen bentuknya seperti ini ya. Ini yang besar. Nah, di kelas kita ada siapa? Ada siswa kan? Nah, siswa di kelas kita atau saya, siswa yang bagaimana? Kelas itu akan menjadi kelas yang baik kalau siswanya bagaimana? Merupakan siswa yang baik, siswa yang bertanggung jawab, siswa yang tangguh, sopan. Terus supaya pembelajaran berjalan baik ya, semangat. Terus apa lagi? Disiplin. Contohnya disiplin adalah contohnya disiplin adalah datang tepat waktu, ya kan? Terus ya rendah hati, tidak saling pamer. Terus apa? Tidak bertengkar itu namanya apa kalau kita tidak bertengkar? Rukun. Atau apa? Saling menyayangi. Nah, seperti itu ya. Yuk silakan semuanya membuat. Nanti akan kita pasang keyakinan kelas kita di sini supaya kita ingat, oh kelas kita akan menyenangkan jika seperti ini. Ya, yuk mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan guru, ustadzah SD dan insan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Kita kali ini akan melaksanakan pembahasan untuk aksi nyata guru penggerak di modul 134 yaitu budaya positif. Sebelumnya, mari kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya senyum dulu semua, tidak tegang ya. Karena ini kita dengan sesama rekan sejawat, jadi kita ya biasa. Dan di sini saya tidak lebih tahu daripada rekan-rekan semua. Jadi nanti kalaupun misalnya ada yang tidak didiskusikan, kita akan diskusi bersama-sama. Oke, next. Nah, akan saya sampaikan dulu sebelum menginjak modul 1.4 akan saya awali dengan kita menggunakan bersama penggerak supaya kita sama-sama bersemangat dan nantinya semua guru akan menjadi guru penggerak. Jadi teman-teman semuanya di modul 1.1 ini kita akan belajar filosofi pendidikan yang digulirkan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak apakah filosofi beliau mengenai pendidikan itu? Nah, ini yang perlu kita ingatkan ya, karena kita sebagai guru agak lupa, yaitu maksud pendidikan itu sebetulnya adalah menuntut. Apa yang dituntut oleh guru? Segala kekuatan program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat selamat, dapat bahagia, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi inilah dasar pendidikan menurut KHD atau diajari adalah menuntun. Apa yang dituntut? Karena pada dasarnya setiap anak itu lahir tidak kosong sebagai ya lembaran kertas kosong, tapi mempunyai kodrat alam ya. Jadi beliau Ki Hajar Dewan Monok itu mengumpamakan seorang anak itu adalah ya punya kodrat apa yang dipunyai oleh anak, bakat, potensi. Jadi yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewan Monok adalah itu. Dan kita sebagai guru adalah
Menuntut bagaimana ini? Jadi sudah kita sering kenal ya dikit ya. Dengan sosok keluarga kan bukan memberikan teladan dan contoh. Hikmat orang berkasut kan di tengah membersamai mereka. Kemudian kita turut ya. Agar apa? Mereka itu selamat, bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kalau di dalam kita bermasyarakat biasanya kemudian kan sukses duniawi, ukhrawi, yang bahasa yang dipakai di sekolah kita biasanya adalah itu mereka bisa selamat menjalani kehidupan ini sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ini yang disampaikan jadi manusia itu dianggap sebagai sosok yang merdeka, yang hidupnya itu tidak tergantung pada orang lain, dia mempunyai kekuatan sendiri lahir dengan bakatnya, dengan punya potensinya, pengantarnya. Nah, dasar pemikiran beliau yang kedua adalah kodrat anak itu bermain. Jadi namanya anak ya bermain seperti itu. Nah, permainan yang seperti apa? Nah, di sini dulu bahkan menuntut mereka mengarahkan permainan-permainan yang dengan permainan itu adalah seperti pembelajaran. Jadi dengan permainan mereka akan tumbuh bagaimana bisa berpikir, ya, tumbuh perasaan empati, tanggung jawab, dan juga kemauan untuk berprestasi seperti itu. Contoh-contoh permainan yang beliau sampaikan, contohnya ini dapur ya, dengan dapur kan strategi kalau ngambil yang mana dia supaya menang, dia tahu kan juga sebetulnya tanpa kita ajarkan mereka kan akan berstrategi sendiri ya, juga sodor ya. Ini permainan-permainan masa lalu yang masih relevan kita dayangan di sekolah kita. Nah, tadi di Mas Guru ada kata-kata yang awalnya membuat perdebatan, yaitu menghamba kepada siswa. Ada yang tidak sepakat dengan kata menghamba kepada siswa. Nah, maksudnya menghamba kepada siswa itu adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak, bukan nuruti kafe gurune, nuruti kafe ketuntasan kurikulum, tidak, tapi melihat anak, melihat potensi pada anak, berpihak pada anak. Jadi itu yang dimaksud dengan kata-kata menghamba kepada siswa. Dulu awal-awal sangat ini ya pro kontra, kenapa kok ada kata-kata menghamba kepada siswa seperti itu. Nah, itu sudah dilihat. Jadi pendidikan itu berpihak pada anak ya. Jadi bukan untuk guru juga tidak meminta pamrih berupa anaknya harus melakukan apa untuk guru, tidak ya, tapi benar-benar menghamba kepada anak. Kita melakukan mendidik anak dengan niatan yang tulus, ikhlas ya, bahwasanya anak-anak itu supaya tadi selamat dan bahagia. Sedikit tentang ini, mengapa kok ada kata-kata tadi menghamba pada anak. Ini adalah keluarganya Pak Ki Hajar Dewantoro yang dilintang-lintang itu putri beliau, namanya Ni Asti. Nah, masa mudanya Pak Hadi itu pernah di pendidikan di Belanda, dapat beasiswa di sana, juga ngajar di sana kan, beasiswanya kan kecil, untuk biaya hidup Pak Hadi ini ngajar di sekolah di Eropa sana, di Belanda. Nah, saat sedang mengerjakan tugas, Ni Asti ini bukan sangat kecil, itu rawan. Nah, sebagai orang tua yang bekerja deadline, beliau itu sampai menghadik pembentaknya, terus ditaruh di ruang rumah supaya ayahnya itu mengerjakan selesai dalam tugas. Nah, baru setelah beberapa saat itu tersadar, anakku menjodoh, padahal saat itu di luar kondisinya sedang hujan salju. Nah, belum diambil, dipeluk, kemudian ya akhirnya tercetus bahwasanya guru, orang tua itu harus memuliakan anak ya, sehingga dan memang saat itu kondisinya Asti di luar sampai dingin. Akhirnya Ning Asti ini berpusat kepada murid, apa kondisi murid itu harus kamu ketahui. Jadi tidak kita sebagai pendidik juga jujur terus menyampaikan apa yang tidak kita maui, tetapi apa harus melihat kondisi murid, kondisinya bagaimana, apa yang ada di kelas kita, bagaimana karakteristik murid-murid kita, itu harus kita lihat supaya mencapai apa yang jadi tujuan. Nah, ini yang juga menjadi penting.
guru. Saat akan mendidik tentu akan menyiapkan ini ya. Jadi, ini ya, guru adalah tukang pendidikan. Kita menanam benihnya, merawatnya, menyiapkan ladang, memeni, memupuk, memberikan irigasi, mengairi, ya, mengairi. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita membasmi hama-hama yang mengerubuti atau yang kemungkinan mengganggu tumbuh kembangnya bibit yang kita tanamnya karena jadi sama dengan kita menjadi guru ya, juga kita akan berupaya supaya anak-anak kita itu tidak teracuni oleh apa misalnya hama-hama yang ada di sekitar seperti itu. Kembali ke ini saya tambah sedikit yang sesuai dengan kodrat tadi adalah anak itu tidak terlepas dari dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi kodrat alam anak itu sekarang berada di alam yang seperti apa, di mana mereka tinggal. Tentu sebagai guru tidak boleh menafikan kondisi itu ya. Jadi di alam mereka tinggal, di alam mana mereka bertumbuh, itu yang menjadi ini salah satu kita. Dan juga kodrat zaman. Mereka sekarang hidup di era digitalisasi ya, digital. Mereka harus melek teknologi. Sebenarnya berbeda dengan era kita masa dulu yang mungkin baru mengenal HP aja saat sudah besar ya, sehingga ini juga perlu kita pertimbangkan ya, tetap dipertimbangkan sehingga dalam pendidikan mereka bisa mencapai ini untuk modul 1. Jadi intinya adalah Pak, pendidikan itu adalah menuntut kekuatan kodrat anak ya, seperti tadi kita menjadi seorang petani ya, kita tuntut sesuai dengan kodratnya. Benih jagung yang kita tanam sudah dibekali dengan yo nanti dia akan kodrat alamnya apa, dia kan dia bertumbuh, usia berapa dia akan keluar menjadi kecambah, menjadi daun, usia tinggi. Terus kita akan memupuk, mengairi, terus menghindarkan dia dari hama supaya dia menjadi besar dan berbuah. Tidak boleh kita mengharapkan bibit jagung yang kita tanam berbuah durian, tidak boleh seperti itu ya. Saya lanjutkan ya untuk modul 1.1 sebagai pengantar. Nah sekarang akan saya lanjutkan ke modul 4. Oh ya, ini sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dan juga kasih dulu sedikit aja. Ini tentang guru penggerak ya. Mengapa guru penggerak harus menyampaikan? Jadi perannya dan nilainya, peran guru penggerak gitu ya. Ini. Dan kan nanti kita semua jadi guru penggerak ya. Adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menggerakkan komunitas praktisi, menjadi koan sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid yang dimaksud di sini adalah yang tadi ya, bahwasannya belajar itu tidak full tergantung kepada guru, tapi murid dituntut untuk tahu apa yang ini menjadi tanggung jawabnya, apa kebutuhannya. Dan nilai-nilai yang ada adalah mandiri, ada murid, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Nah sekarang kita sampai pada intinya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya di sini ada yang mau disampaikan? Nggak ada, yuk. Tepuk 1. Apa 1? Yes, mulai ya. 1, 2, oke, 3, semangat. 4, banyak konsentrasi ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan melanjutkan budaya positif atau ekosistem positif ya. Nah, erat kaitannya dengan tadi. Ini kelihatan ya. Bisa dipersani ya, ini ya. Nah, pada tumbuh-tumbuhan ya, petani tadi yang diibaratkan ya, seorang pendidik adalah seorang petani. Ketika dia menanam padi, tentu tugasnya hanya apa tadi? Menuntun
suburnya padi. Yang diperbaiki apa? Kondisi tanah. Ya kan kita nggak bisa memperbaiki kondisi gabahnya, dapatnya gabahin apa ditumpuk gabahin biar besar kan tidak ya, tapi kondisi tanahnya yang diperbaiki, tanaman padinya dipelihara supaya yuk tetap bisa tegak, tidak terserang hama, tidak memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut ya. Jadi ini sesuai yang disampaikan Kak Hadir. Nah, budaya positif itu pentingnya adalah ini memperbaiki dan setelah ya. Saya lanjutkan ke yang pokok-pokoknya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Selama ini kita kadang salah ya, salah kaprah. Saya juga mengalami masa-masa jahiliyah dalam pendidik ya. Jadi dulu ketika belum mengenal apa yang disampaikan oleh KHD, merasa bahwasanya murid itu perlu didisiplinkan dengan aturan-aturan yang kadang-kadang itu tidak membuat dia itu mengerti, tetapi justru membuat dia ini apa, sangat-sangat merasa bersalah seperti itu. Jadi sangat memaksa kepada siswa seperti itu. Ini mungkin masa jahiliyah yang semoga sekarang mendapatkan pencerahan dan perbaikan. Nah, ini kita sering sekali mengatakan harus disiplin. Nah, disiplin itu ya sebetulnya artinya adalah apa toh? Kita membuat orang untuk bisa menggali potensinya, menuju kepada tujuan apa yang ingin dia capai dan apa yang dia ingin hargai. Semua anak atau semua orang tentu memiliki keyakinan ya kan? Keyakinan itu misalnya begini, saya harus datang tepat waktu. Itu keyakinan saya harus menjadi siswa yang tertib seperti itu. Nah, namun dalam budaya kita salah ya, sering salah memaknai disiplin, yaitu kita membuat apa? Kepatuhan supaya mereka patuh dalam disiplin. Nah, yang kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita disiplinkan anak dengan membuat dia nggak nyaman, misalnya supaya dia tidak rame, kita buat tidak nyaman seperti apa. Nah, itu yang sering sekali kita lakukan dan tanpa sadar kita itu biasa begitu kan, karena ya kita produk oleh guru-guru yang dulu melakukan itu juga kita. Jadi akhirnya kita secara tidak sadar melakukan itu ke anak-anak. Di awal semester atau awal tahun ajaran baru membuat keyakinan kelas. Mengapa kok bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu kadang-kadang hanya, dan seringnya ya kadang-kadang ya, itu tidak mengena di hati mereka. Sehingga sekarang dibuat ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Karena kalau keyakinan dan itu menjadi keyakinan yang disepakati bersama, akhirnya apa? Ketika ada seseorang atau beberapa yang tidak melaksanakan keyakinan itu, mudah untuk meluruskan dia kembali, untuk kembali kepada relnya. Jadi itu keyakinan. Ya, nanti kita akan membuat itu. Jadi kita akan memunculkan ini motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai yang dijadikan keyakinan. Misalkan kelas yang nyaman adalah kelas yang tertib. Nah seperti itu adalah keyakinan. Ini mereka akan menggenggam itu bersama menjadi sebuah keyakinan. Dan ketika mungkin nanti ada yang tidak tertib, ada yang rame, nanti misalnya disampaikan apakah kelas kita nyaman. Kalau ada yang ustaz sendiri, sementara ustaz atau ustazah menjelaskan. Nah ini ya contoh-contohnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, dari kata-kata saling menyayangi itu sudah beberapa cakupan apa saja contohnya. Misalkan di kelas bawah biasanya kalau ada kata-kata saling menyayangi, coba saja misalnya apa? Sehingga anak-anak akan sadar untuk saling membantu, menghormati. Apa lagi? Rukun ya,
rukun ya, mereka tidak mudah untuk menyakiti temannya. Ada lagi, Ustaz? Misalnya ini poin kami saling menyayangi. Murid yang saling menyayangi sehingga bagaimana yang di kelas itu akan saling menjaga, baik menjaga barang-barang temannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, ya kan, untuk tidak nyakiti. Nah, seperti itu. Nah, kesepakatan yang kedua adalah kami murid yang semangat belajar. Tapi apa ini realnya di perbuatan? Apa kalau semangat? Mungkin Ustazah mempunyai contoh. Kalau semangat biasanya apa mereka implementasinya? Atau yang lain? Apa misalnya? Rajin. Terus mungkin tidak terlambat, ya kan, dia akan datang tepat waktu, terus tidak ketinggalan buku-bukunya. Nah, mungkin ini adalah implementasi kami murid yang semangat belajar. Jadi ini adalah antusias ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang ini ya, kesepakatan kelas ini yang ini. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Hanya ini. Ini yang tabelnya tidak sama. Nah, ini kelihatan ya dari jelas sobat. Kalau peraturan itu biasanya kan kita menulisnya di ini selalu kembalikan buku kepada tempatnya, itu peraturan. Nah, keyakinannya itu apa sebetulnya? Itu masuk ke ranah tanggung jawab. Mungkin di kelas kita bisa kami murid yang bertanggung jawab. Nah, salah satunya adalah mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang terpatri di dalam ini intrinsik anak di dalam diri ya. Dilarang mengganggu orang lain ya, tadi ya masuk di keyakinan kelas, menghormati orang lain atau tadi saling menyayangi ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini peraturan. Kalau keyakinannya adalah menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Tugasnya itu adalah nilai bersikap keyakinannya. Jangan berlari di kelas atau jangan berlari di masjid. Kita sering ngomong gitu. Kita ubah jadi misalnya adalah apa adab di masjid. Kami siswa yang menjaga ada misalkan seperti itu. Misalkan ada keyakinan seperti dunia ada. Kita sering ada seperti itu adalah keyakinan. Dulu awal-awal saya menjadi guru itu sering mengikuti pelatihan itu ada hidup dan punishment ya, kita sering dulu ya, sering ada pelatihan. Ternyata sekarang setelah melewati beberapa ini waktu terus ada penelitian, ternyata hidup dan punishment itu tidak seberapa efektif. Karena apa? Yang anak-anak yang mendapatkan punishment adalah tidak menyadari apa kesalahannya, jadi hanya merasa apa? Sakit hati karena mendapatkan hukuman. Penghargaan pun tidak efektif. Karena ini ya. Mengapa ada penghargaan merusak hubungan? Anak-anak yang mungkin dapat penghargaan mendapatkan rasa cemburu dari teman-teman yang sekelas. Yang dapat penghargaan misalkan 3 anaknya paling penting di kelas ini. 23 yang 20 ada merasa kok dia seperti itu. Jadi yang sekarang sedang ya digulirkan bahwasanya kita mengurangi dulu kebijakan kita dari dulu memberikan hidup dan bangsa. Kita semuanya dikembalikan pada keyakinan kelas. Kita punya kelas itu menjadi mempunyai budaya disiplin. Nah, ini apa yang
konsekuensi ya. Jadi kalau melakukan ini murid menyuruh murid mencatat. Misalnya ada anak terlambat, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Menyuruh murid mencatat 100 kali karena datang terlambat ke sekolah, ini untuk dengan hukuman ya, bukan konsekuensi. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kalau sekarang marah ya, kan mungkin fisiknya anak-anak sekarang kan juga nggak sekuat zaman kita dulu ya. Zaman kita SD mungkin kita telat hukum lari kan mungkin fisiknya kita lebih ini ya, anak sekarang mungkin makanannya lebih ini, jadi sering tuh di berita itu ada anak terlambat hukum lari akhirnya kan pingsan, ada yang meninggal, itu kan ada ya seperti itu. Nah ya, makanya ini sekarang ada ya. Terus ini meminta murid push up 15 kali karena nggak pakai masker, ini hukuman ya. Kalau yang ini meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Nah, itu ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja, tidak apa konsekuensi. Nah, meminta murid tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Apa ini? Hukuman ya. Jadi misalnya dari persiswaan ada di Senin semuanya sepatu harus hitam. Nah, dia nggak memakai sepatu hitam, akhirnya dia tidak memakai sepatu, diberikan ini adalah ini hukuman ya, bukan konsekuensi. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Ini apa Ustaz ini? Ini pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ya, tapi dilihat juga kondisi anaknya kan sebetulnya konsekuensinya kan ini ya terkait dengan pemanasan ya kan, yang lain mungkin sudah ya kan sudah. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kondisi. Nah ya itu ya, ini konsekuensi ya yang selalu seperti ya. Nah ini apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah ini loh, nah, kita sering sekali ya memberikannya hukuman padahal itu tidak berefek pada anak, hanya menyakitinya ya, menyakitkan ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ya, memang kalau kita membuat kesepakatan dan ada anak yang melanggar, itu memang harus ada yang terjadi. Tidak boleh kita misalnya kita membuat ini ya, kita datang tepat waktu ya anak-anak ya, besoknya dia yang terlambat terus kan ya udah harus ada memaafkan, itu tidak boleh karena nanti anak-anak yang lain akan memandang ternyata tidak apa-apa ya saya ini. Tapi yang terjadi itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Kalau yang menyakitkan namanya hukuman. Kamu terlambat, silakan ngepel kelas. Nah, itu menyakitkan. Jadi harus ada yang terjadi. Apa ya? Kita kaitkan dengan konsekuensinya apa? Misalnya waktu dia terlambat belum berdoa, misalnya disuruh, Mas, saya berdoa sendiri ya, karena yang lain tadi sudah berdoa. Seperti itu kalau ada anak yang terlambat. Nah ini hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, jadi tidak nyaman, tapi untuk waktu yang lebih singkat, ya itu konsekuensi. Kalau hubungan itu yang membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi dia akan menghargai, mengapa kalau saya harus disiplin, mengapa? Oh ternyata supaya tidak ketinggalan pelajaran, supaya saya bisa ikut berdoa saat pembelajaran sebelum dimulai, saya ikut berdoa. Itu kalau kita berikan konsekuensi, misalnya bagi yang terlambat, yuk berdoa dahulu, itu adalah konsekuensi. Dan nanti dia akan menghargai, oh seperti itu ya, seperti ini ya perbedaannya. Hukuman itu adalah dipaksa oleh si pemberi ya. Kalau konsekuensi itu ada rangsangan, terus dia akan memberi tambahan. Ini anak belajar. Kalau hukuman, nah ini anak menyembunyikan kesalahan. Tadi siapa yang menikmati air ke mas-mas? Sudah ada. Di sini ada buktinya apa mas-masnya? Bajunya basah diciprati mbak.
dihargai seperti itu. Ketika kita memberikan konsekuensi, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia. Kan anak-anak kita betul-betul kan ada juga manusia ya. Nah, kebutuhan dasar manusia apabila itu artinya apa? Kasih sayang ya, kita butuh kasih sayang. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia butuh disayangi. Mungkin kita selama ini abai dengan dia, dia butuh disayangi, lalu dia memang sengaja melakukan itu. Power, dia ingin kekuasaan ya. Dia sengaja melakukan itu supaya di kelas itu dia yang berkuasa. Misalkan itu dia yang paling ngomongnya keras suaranya supaya dia merasa teman-temanku supaya takut kepadaku, dia sing paling keras ya koncone sing ngomong titik di mungkin dia butuh untuk ini fun, kesenangan ya, kebebasan, freedom, kebebasan ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan seseorang melakukan itu. Yang penting adalah ini survive ya, jadi survival bertahan ya. Nah ini misalnya ini ada contoh soal ibu guru bilang aku tidak boleh tersandung sewaktu mengerjakan tugas, bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Makanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi dan ini senang menyanyi. Bukan apa yang dia butuhkan. Dia senang butuh apa ini? Fun ya, fun. Ya, ya kan ada anak-anak sih. Aku senang kelasnya. Ini yang kedua. Ada seorang anak yang merasa ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal hari ini aku pakai sepatu baru. Karena anak kelas 1 udah kan gitu ya. Ini anak laki kelas 1 2 potong rambut. Guru nggak menyapa padahal aku merasa ganteng rambutnya. Aku pakai dia juga tujuan bagaimana dia lucu dirayu supaya potong. Ternyata sampai semua guru nggak menyapa aku. Nah itu bukan apa itu penghargaan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, hanya dengerin ibu guru aja, kebutuhan apa ini? Aku juga bisa fun ya, bisa ke sana ya kan, ada kebutuhan itu bisa beririsan ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Ini contoh gambar yang tidak bagus, tidak benar, kayak gitu kan. Apa itu berarti anak butuh apa? Sebel, gurunya tidak rapi, apa ini? Misalnya malu kan ya kadang apa ini? Anak kasih sayang ya, merasa seperti itu. Ini adalah, nah ini sebetulnya tabel ini sangat penting. Ini 5 ini penghukum, membuat merasa penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini sebetulnya adalah peran yang bisa diambil oleh guru untuk mengembalikan anak-anak kembali kepada keyakinan yang disepakati tadi. Nah ini, kalau guru menjadi penghukum, itu guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti. Nah ini semakin ke sana itu semakin lebih efektif. Kalau menjadi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada anak yang membuat kelasnya kotor, itu melanggar kesepakatan yang mana menurut Ustazah? Kelas yang nyaman misalnya ya, itu yang menjadi kesepakatan kelas kita. Kelas kita nyaman. Ada anak yang kelompok di kelas buang-buang sampah, terus makan apa itu korotan di meja di bawah. Kalau posisi kita sebagai guru, kalau kita sebagai penghukum kan kita akan unjuk-unjuk, ayo siapa itu yang melakukan? Nah seperti itu ya. Nah, kalau semakin ke sana, yang paling efektif itu adalah manajer. Kita punya pertanyaan-pertanyaan. Misalkan kita tahu Mas A yang melakukan, kita panggil, ditanya apa yang terjadi jika kelasnya seperti ini, jika mejanya seperti ini. Nah, sehingga dampaknya adalah apa? Mereka akan mengevaluasi diri dan belajar memperbaiki diri. Nah, itu yang kita harapkan ada dalam
peran-peran kita yang menjadi guru, menjadi penghukum, atau membuat anak merasa bersalah, atau menjadi teman, pemantau, atau manajer. Yang paling ini efektif adalah posisi-posisi menjadi seorang manajer. Namanya 5 posisi kontrol. Mengontrol apa? Mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas yang disepakati di awal. Ini ya, sudah sering ya kita tahu ini ya. Kalau kata-kata hanya 10% ya kan yang bisa diterima oleh anak. Nah kalau nada suara kan bisa kita sering ya, kalau nada suara kita lembut atau menyapa dengan ringan gitu, nah itu 35% ya. Jadi nada suara kita bisa, atau kita mendidikan suara bisa dipahami artinya. Nah secara non-verbal kelihatan. Selanjutnya ini maksudnya tadi sudah, ini tugas ini ya, nanti kita latihan. Kalau saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, kita akan mempelajari apa itu restitusi. Di modul 1.4 ini untuk budaya positif ada yang namanya restitusi. Ini ketika awal itu juga blank, apa restitusi, kata-kata yang baru saya dengar di modul 1.4. Ketika saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia, restitusi itu adalah konsekuensi dari misalkan pembiayaan, konsekuensinya apa. Ternyata kalau di sini itu ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi kita memproses mereka, harus ada proses ya, namanya restitusi. Yang bagaimana prosesnya itu? Nah ini ciri-cirinya dulu. Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi misalkan kesalahan ini ditebus, dengan ini tidak, tetapi justru untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan. Ciri-ciri yang pertama itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Suatu kesalahan pasti akan membuat hubungan itu menjadi tidak baik ya. Kemudian adalah sebagai sebuah tawaran, bukan paksaan. Ada tawaran dari guru ke anak, terus menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri mereka. Mengapa kok seperti ini? Apa yang melatar belakangi, mungkin itu ya. Terus cari kebutuhan dasar apa yang membuat dia melakukan tindakan itu. Ciri yang keenam adalah kita bagaimana menemukan cara untuk memperbaiki diri. Ini fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan yang berikutnya terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini maksudnya apa ya Mas? Membuat murid yang berbuat salah untuk kembali pada kelompoknya. Misalkan ada anak yang membuat kegaduhan di kelas sehingga kelas tidak senang atau kelas merasa tidak suka. Dengan kita melakukan restitusi padanya, dia akan kembali kepada kelompoknya dalam kondisi yang baik. Nanti dia mengakui tahu kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Ini namanya segitiga restitusi yang ini. Ini segitiga restitusi. Ini tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi yang paling luar adalah ini, menanyakan tadi ya 9 alasan, 9 ciri-ciri, 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Alasannya apa melakukan itu? Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati? Jadi biasanya kita diarahkan untuk memanggil anak seperti itu. Berikutnya adalah kita perlu menstabilkan identitas ya, mereka supaya kembali kepada nilai-nilai yang mereka yakini, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu artinya apa? Biar jelas, biar sama-sama dipahami oleh dia dan kita sebagai guru, mana yang salah itu yang mana, hal apa yang dilanggar, kesepakatan apa yang dilanggar. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik dari besok, ya, lebih baik besok. Terus menanyai keyakinan, jadi insya Allah efektif ya, jadi tidak
kelas-kelas atas, tapi kelas bawah juga bisa ya. Ini ya tentang suatu keyakinan kelas. Semoga budaya positif ini bisa kita tumbuhkan. Jadi sekarang di kelas 5 Sudirman, alhamdulillah anaknya kan bisa lebih ya. Saya mulai mencoba ya. Jadi modul ini kan barusan November Desember kemarin saya dapatkan, saya terangkan di kelas 5 Sudirman. Itu peraturan kelasnya tidak saya buat detail. Dulu saat awal saya menjadi guru berperaturan kelasnya detail. Misalkan sepatu harus di sini nah. Sekarang juga saya terangkan ini keyakinan kelas ya, misalkan hanya 3 kali kelas di 5 Sudirman supaya mudah diingat buat sedikit saja. Satu, kita adalah siswi ya bertanggung jawab. Terus siswa-siswi ya senang berada di kelas ya, nyaman. Terus satu lagi apa ya lupa ya. Jadi 3 itu yang saya gulirkan di semester 2. Jadi ketika ada anak yang itu ya sambil ngomong-ngomong, alhamdulillah kondisi anaknya ya termasuk mudah ya kalau pas 5 angkatan ini termasuk mudah untuk diberitahu. Tapi namanya anak-anak yang masih sering harus kita ingatkan. Mungkin itu yang saya bahas hari ini terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Semoga bisa kita terapkan di kelas-kelas kita ya, dan kita sebagai guru yang tadi ya posisi kita apa tadi? Yang pertama apa yang jangan lupa hadir tadi? Ngaso sungkulodo, ingat yo lakukan ngaso dan kemudian daya. Kita tuntun mereka, kita selamatkan mereka dan kita tuntun supaya bahagia di dunia maupun ya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan jika ada yang didiskusikan. Ini ya profil pelajar Pancasila kan ini sekarang yang akan oleh ini. 6 profil pelajar Pancasila ini yang tadi kita yang wujudkan pelajar Pancasila ini ya. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ya. Ini profil pelajar Pancasila kan sekarang ini yang diarahkan ya. Apalagi nanti kan sudah mau. Nah, kalau kurikulum yang 2022 itu rujukan itu sedikit banyak ke sini. Jadi kan kemarin sekilas itu misalkan yang SMA, nanti kan SMA tidak ada penjurusan ya, tapi mereka disuruh memilih ya kan kemarin yang mungkin ikut apa itu yang seminarnya online itu memilih 4 atau 3, tidak boleh pilih ya atau 3-3-nya itu jenis rumpun IPA semua tidak, tapi ada harus ya dicampur. Misalkan dia pilihnya pelajaran biologi, bahasa Jepang dan ekonomi gitu. Tidak boleh dia pilihnya biologi, kimia, matematika. Jadi mulai diarahkan untuk mereka itu memilih dia itu termasuk punya potensi di mana seperti itu. Jadi bukan paksaan oleh sebuah kurikulum. Kalau IPA ya pelajarannya ini, kalau IPS ini bahasanya tidak. Jadi arahnya ke sana. Ini profil pelajar Pancasila yang diusahakan menjadi ini tujuan pendidikan. Monggo dari kelas pesada. 1, yes, 2, oke, 3, semangat, 4, konsentrasi. Ya. Kalau untuk keyakinan kelas di kelas bawah juga tidak apa-apa ya. Kemarin itu ada yang bertanya kelas bawah dan kelas atas ya, kelas atas atau SMP SMA enak, anak-anaknya sudah paham, sudah mengerti. Tapi yang kelas bawah gimana menurut keyakinan kelas? Ya gurunya menuntun, jadi ya misalkan gurunya ya buatnya ya yang semacam misalkan kelas yang buat gambar, misalkan kelas yang nyaman misalnya nyaman. Begitu apa tuh nyaman itu yang bagaimana? Bagian gambarnya, misalkan yang apa ya?
bersih misalnya, apalagi bersih, terus rapi. Nah, bisa kita buat seperti itu untuk kelas bawah, jadi pakai gambar kelas yang nyaman, gambar gimana kelas ini. Nah, kelas yang nyaman, apa gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau apa anaknya, siswa yang solid, misalkan anak-anaknya yang solid, solid itu apa? Misalkan ini, gitu. Nah, supaya keyakinan ini ya, kalau satu anak tidak kita buat tulisan, biasanya pakai tulisan, kita lupakan rumah cuma tulisan saja. Bahkan anak-anak habis buang aja besoknya di rumah, bahkan tidak dalam tulisan ya, dengan peraturan kelas ya. Sekarang mulai kita berikan ke anak keyakinan kelas ya, contohnya keyakinan kelas ya. Insyaallah dengan itu mari kita bersama-sama mewujudkan budaya positif. Karena ya semuanya berawal dari kelas kita ya. Insyaallah itu dari kelas kemudian ke sekolah kan budaya 5S. Tidak usah banyak dulu dalam 5S, terus di kelas terus 5S. Salam itu baru tiga bapaknya kan gimana tuh salam budaya anak-anak sopan seperti apa nanti bisa diterapkan. Insyaallah itu yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Sudah jadi Insyaallah itu semoga apa yang kita bahas hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat ya bagi kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, sehingga kita bisa menjalankan peran kita dengan benar. Oke lah, mungkin masa-masa lalu kita mempunyai dosa yang disebut jahiliyah dalam kita menjadi guru ya. Tapi semoga semakin bukan kita saya pun ya sering ya melakukan dosa sebagai seorang guru, memaksa anak, kemudian membuat hukuman yang itu tidak dipahami oleh anak-anak kita. Jadi kita mari bertaubat, taubatan nasuha sebagai seorang guru, terus mengarah kepada budaya positif yang baik. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka